Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika hati mulai bicara, wahai mata, bukankah aku seorang raja? Ketika hati mulai bicara, wahai kaki, bukankah aku yang harus engkau taati? Ketika hati mulai bicara, wahai lisan, bukankah aku seorang komandan? Ketika hati mulai berbicara, wahai mata, tundukkan pandanganmu agar aku bisa tunduk kepada Robku. Ketika hati mulai bicara, wahai jiwa, sampai kapan engkau akan terlena dalam dunia yang fana? Ketika hati mulai berbicara, bukankah di akhirat sana tidak akan ada yang berguna kecuali jiwa-jiwa, hati-hati yang diselamatkan oleh pemiliknya? Ketika hati mulai berbicara, bukankah nabimu pernah bersabda bahwa dalam suatu tubuh ada segumpal daging? Jika baik, maka baiklah daging tersebut, dan baiklah seluruh amal perbuatan dan tubuh itu sendiri. Akan tetapi jika buruk, maka buruklah seluruh perbuatan. Ketahuilah bahwa itu adalah hati. Para salaf terdahulu, wahai jiwa-jiwa yang hanif, mereka selalu memperhatikan hati mereka ketimbang badan dan kesehatan jasmani mereka. Sadar bahwa hati adalah penyelamat untuk bisa mencapai surganya. Akan tetapi banyak yang terlena, mulai tahta, harta, dan juga wanita. Sampai kapan engkau tidak akan mentaati raja? Hati yang dikatakan oleh Nabi Muhammad bahwa itu harus diakuti, ditakuti, dan juga diikuti. Wahai jiwa-jiwa yang hanif, sampai kapan engkau akan terlena dan tidak memandang sedikit pun kepada hatimu? Wahai jiwa-jiwa yang terlena, sampai kapan engkau tidak akan memandang kepada hatimu? Ketika hati mulai bicara, wahai lisan, tidakkah engkau sadar ketika engkau berbicara akan ada noda? Dan tidak ada sesuatu yang bisa menghilangkan noda kecuali taubat dari dosa. Jiwa-jiwa yang hanif, ataukah mungkin hati sudah terluka?
ataupun hati sudah tidak bisa melihat apa yang telah dinyatakan oleh Allah Ta'ala, atau dia sudah mati dan tidak pernah menelisik dan memperhatikan pemilik hati. Wahai jiwa-jiwa yang hanif, bukankah dunia hanya sementara dan akhirat adalah selamanya? Kemudian mengapa engkau memilih dunia yang fana? Ketika engkau menyembah Allah Ta'ala dalam salatmu, ya, jasmanimu, matamu menghadap kepadanya, akan tetapi hatimu menghadap kepada tahta, harta, dan juga wanita. Tidakkah engkau sadar, wahai jiwa-jiwa? Ketika hati mulai bicara, haruskah Allah cabut nyawa agar bisa kembali kepadanya dan sadar bahwa akhirat adalah selamanya? Tentu tidak, wahai jiwa. Sadarlah bahwa taubat adalah hal yang paling dicintai Allah Ta'ala. Dan jauhilah segala bentuk maksiat dan dosa. Setiap yang bernyawa pasti akan kembali kepadanya. Tidakkah itu menjadikan jiwa-jiwa akan takut kepadanya? Kemudian berpikir, akankah aku masuk neraka atau surganya? Wahai jiwa-jiwa yang dirahmati olehnya. Atau mungkin hati sudah tidak ada dan juga sudah tidak bisa untuk menatap yang mana yang benar dan yang mana sebuah hal yang dimurkai olehnya. Bukankah Al-Quran, salat dan juga mengingat kematian akan menjadikan hati tetap hidup dan kembali kepadanya? Ya, setidaknya ada 3. Al-Quran, salat dan juga mengingat kematian. Tapi kita semua lalai dari hal yang seperti itu. Orang saleh pernah datang kepada Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Wahai Imam, aku menjumpai orang yang mendengarkan
dan menyanyikan sebuah syair. Iqra' alayya, bacakan kepadaku, kata Imam Ahmad. Sang pemuda langsung berkata, idza qala li rabbi amastahyaita ta'sini wa tukhfi dhanba min khalqi wa bil isyani ta'tini. A'id alayya, ulangi lagi kepadaku, kata Imam Ahmad. Idza qala li rabbi amastahyaita ta'sini wa tukhfi dhanba min khalqi wa bil isyani ta'tini. Ketika Rabbmu berkata kepada setiap orang yang dibangkitkan olehnya, amastahyaita ta'sini, tidakkah engkau malu untuk melanggar hal-hal yang telah kutetapkan? Wa tukhfi dzamba min khalqi, dan juga engkau menyembunyikan dosa-dosamu di antara makhluk-makhlukku. Wa bil isyani ta'tini, dan dengan kemaksiatan engkau datang kepadaku. Imam Ahmad terdiam lalu masuk ke dalam rumah dan menutup pintunya. Kemudian terdengar isak tangis dari seorang imam yang takut kepada Rabb-nya. Tidakkah engkau pernah melelehkan air matamu untuk takut kepadanya? Apakah engkau akan kembali kepada neraka atau masuk ke dalam surga? Tidakkah engkau bertanya, sudah seperti apa yang akan engkau persiapkan untuk akhirat sana? Bukankah ketika nanti di akhirat sana, wa amma man utiya kitabahu biyaminih, dan ketika seseorang diberikan kitab dari sebelah kanannya, fayaqul, maka dia berkata, ha umuqra'u kitabiyah, wahai segenap manusia, ini buku catatanku, bacalah. Inni zonantu anni mulakin hisabiyah, karena aku tahu dan pasti aku akan dihisab seperti hal yang engkau lihat semuanya. Hati yang hidup dan sadar akan kehadirannya, kemudian tidakkah engkau merasakannya, wahai jiwa-jiwa? Bahwa hanya yang selamatlah yang nanti akan masuk ke dalam surganya. Mungkin banyak orang-orang yang benar-benar terpengaruh dengan fata morgana, keindahan yang hanya sesaat, dan melupakan akhirat yang selama-lamanya. Kemudian dia berkata, wahai Rabb, masukkan aku ke dalam surga. Tidakkah engkau malu? Dan engkau harus kembali kepadanya. Wahai setiap jiwa, sadarlah bahwa memang Allah Ta'ala yang patut untuk disembah dan bukan harta, benda, dan wanita. Hidupkan hatimu, sadarkan bahwa ia harus kembali kepadanya, dan engkau harus melupakan dunia yang fana, dan engkau harus tahu bahwa akhirat selama-lamanya.
Ketika hati mulai bicara, sudahlah, lupakan dunia dan engkau cari keridhaannya. Tidakkah engkau merasa dan pernah disabdakan oleh Rasulnya bahwa dua orang yang salat dalam satu saf yang sama, bedanya antara langit dan bumi ini? Lalu di mana letak perbedaannya? Ya, letak perbedaannya adalah hati-hati Anda yang selalu menghadap kepadanya, bukan hanya tubuh dan mata saja. Akan tetapi hati juga menghadap kepada Rabb-Nya yang selalu memberikan karunia kepadanya. Ketika hati mulai bicara, tidakkah engkau bosan untuk bermaksiat kepadanya? Oh, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan selama-lamanya mungkin tidak bertaubat kepadanya. Lalu engkau bercita-cita menggapai surganya. Hayhata, niscaya itu tidak pernah akan terwujudkan. Semoga kita semua sadar akan segala bentuk kekuasaannya agar kita selalu tunduk di bawah kekuasaannya. Yakinlah bahwa hati kalau sudah kuat dan berbicara, maka semua anggota badan akan menurut dan akan patuh, karena itu sabdanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika hati mulai bicara, kita yakin bahwa presiden dan pemimpin dunia tidak ada apa-apanya, dan yang menang adalah orang-orang yang salat dan hanya hidup seadanya. Karena percuma orang yang berlimpahan harta akan tidak pernah sujud walau sekali kepadanya. Bukankah ini sebuah karunia? Anda, saya, dan semua tunduk di bawah kalimat la ilaha illallah. Mungkin hanya ketika hati berbicara, kita mulai sadar bahwa kita bukan apa-apa dibandingkan Allah Ta'ala. Karena tauhid dan juga ria adalah suatu yang samar-samar. Engkau harus rasakan itu. Mungkin engkau pergi dari rumahmu menuju tempat masjidmu, akan tetapi ada ria yang menyusup di hati-hati manusia. Maka perbaikilah bahwa dunia hanya sementara dan akhirat adalah selama-lamanya. Ketika hati bicara, engkau akan sadar bahwa engkau harus selalu menyembah kepadanya dan berbuat apa saja. Innal muhibba liman yuhibbu muti'un. Bahwa sungguhnya setiap orang yang mencinta akan patuh kepada apa yang ia cintai. Engkau berkata bahwa engkau cinta Allah, maka turutilah perintahnya dan jangan larang apa yang jadi larangannya. Mungkin manusia adalah tempat bersalah dan dosa, akan tetapi sebaik-baik yang bersalah dan melakukan dosa adalah orang-orang yang kembali kepadanya. Mari, mulai saat ini, saya dan juga Anda berikrar
untuk selalu memperhatikan hati-hati kita. Jangan sampai terlena dengan dunia dan fata morgana. Semoga kita menjadi orang-orang yang nantinya disabdakan oleh Rasulnya bahwa kita akan memasuki surga jika seandainya kita menjadi orang-orang yang selalu taat dan patuh menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Yakinlah, periksa hati-hati kita. Kalau hati sudah bicara, kita akan didik semua orang untuk selalu taat kepadanya. Bahkan anak kita tidak akan kita biarkan untuk bermaksiat kepadanya. Karena orang yang mencintai saudaranya adalah orang yang mencintainya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Wahai jiwa-jiwa yang selalu dalam lindungannya, kita selalu berdoa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membolak-balikkan hati kita dalam kemaksiatan, akan tetapi menetapkannya dalam ketaatan kepadanya. Semoga ini semua terwujud dan kita menjadi hamba-hamba yang lebih baik ke depannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.